Salam, selamat pagi, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita menyambut pagi hari ini dengan penuh sukacita untuk bersyukur karena Tuhan begitu baik memelihara kehidupan kita untuk melaksanakan tugas dan kerja kita. Karena itu saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang menguatkan kita untuk mengawali setiap aktivitas kita hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau membaca dan merenungkan bagian firman. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus agar firman Tuhan kami dapat mengerti dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami maupun juga kehidupan orang-orang yang kami kasihi. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang berbahagia adalah saya dan saudara yang sudah mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita baru saja merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa kebangkitan Tuhan akan berdampak besar bagi kehidupan umat manusia. Karena tanpa kebangkitan, maka manusia tidak akan selamat dari dosa. Dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang besar bagi dunia, bagi orang percaya, karena ia mampu mengalahkan maut, mengalahkan kematian karena dosa itu sendiri. Dan karena itu sebagai orang yang percaya kepadanya, tentu kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita, mengorbankan dirinya untuk mati, bahkan berkuasa untuk bangkit. Dan kebangkitan Tuhan akan memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam bacaan firman Tuhan di sini kita melihat bahwa penampakan Tuhan Yesus kepada para muridnya, bahwa pada waktu setelah kebangkitan Tuhan Yesus, para murid ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang mungkin saja setelah membunuh Yesus, para murid ini berpikir akan membunuh mereka juga itu. Dan di suatu tempat mereka mengunci pintu-pintu ruangan itu untuk menyembunyikan diri, menjauhkan diri dari kejaran orang Yahudi itu sendiri. Di tengah ketakutan itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Yesus Kristus menampakkan diri kepada mereka dengan ucapan yang mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Artinya damai sejahtera inilah
yang memberikan semangat, yang memberikan kekuatan, yang memotivasi mereka di dalam ketakutan, di dalam kewaspadaan. Kehadiran Tuhan, sukacita menjadi bagian mereka. Karena itu dalam bacaan ayatnya yang ke-20 di sini sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Maka murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Artinya Yesus mau meyakinkan mereka bahwa dalam kebangkitan Yesus Kristus mampu mengalahkan maut itu sendiri. Sehingga dia menunjukkan tangan dan lambungnya, artinya meyakinkan mereka bahwa benar-benar Yesus bangkit dari antara orang mati. Karena itu bagi mereka merasa termotivasi, merasa sukacita dan ada semangat yang baru yang mereka rasakan. Karena Yesus yang mereka percaya, Tuhan mereka telah bangkit mengalahkan kematian itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku, di ayatnya yang ke-21 di sini, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya Tuhan Yesus tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Tetapi ada sebuah tanggung jawab besar yang diberikan Yesus kepada para murid. Bahwa seperti Bapa mengutus aku dan aku sekarang mengutus kamu. Artinya mau menjadi saksi bagi orang lain, bagi dunia, bahwa Tuhan Yesus Kristus bangkit. Bahwa setiap orang yang percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus akan mengalami kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, kehadiran Tuhan Yesus akan memberikan semangat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab walaupun mereka ada dalam ketakutan. Tidak ada ketakutan ketika Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh-Nya yang kudus. Ada Roh Kudus yang menuntun dan meneguhkan hati percaya mereka untuk menjalankan tugas menjadi saksi bagi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu bagi saya dan saudara, kita percaya dan kita imani bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya ini yang menjadi penolong, menjadi kekuatan bagi kita. Karena ia sudah bangkit bagi saya dan saudara, marilah saya dan saudara kita menyatakan diri kita menjadi saksi bagi dunia ini. Memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi orang percaya. Dia bukan hanya mengorbankan dirinya, tetapi ia menyatakan kemuliaannya bagi manusia. Memperlengkapi, menguatkan manusia, agar manusia tidak takut menjalankan tugas panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi sebagai orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Kita menyatakan kabar keselamatan yang Tuhan Yesus perlihatkan melalui kebangkitannya. Kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semua orang yang ada di dalam dunia ini. Kita menyampaikan berita ini. Siapa yang percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan meresponi bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu, tugas dan tanggung jawab ini, walaupun penuh dengan rasiko, bahkan kematian, maka kita butuh kekuatan Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan di sini, ayat 22 juga menjelaskan, terimalah Roh Kudus, bahwa Roh Kudus inilah yang akan menuntun, memampukan kehidupan saya dan saudara untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena itu, kebangkitan Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus dalam penampakannya akan memberikan semangat yang baru bagi saya dan saudara menjalankan tugas dan kerja kita. Biarlah kekuatan Roh Kudus itu memampukan kita untuk terus-menerus menjalankan pekerjaan dan bergantung penuh pada nasihat Tuhan.
Kalau saya dan saudara bergantung penuh pada Tuhan, pada nasihat Tuhan, maka apapun yang kita lakukan pasti akan menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain yang ada di sekeliling kita. Inilah saja bagian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah ini menjadi dasar untuk kita terus melangkah di dalam menjalankan tugas kita. Kita harus semangat, kita harus kuat di dalam Tuhan, agar dunia ini tidak mengalahkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.